Kalian tidak pernah berpikir dan kecerdasan kalian dicabut oleh Paulus. Itu dalil 1 Korintus 1 nomor 19. Camkan itu baik-baik saudaraku. Jadi Al-Quran mengatakan itu sangat jelas. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia ini selain daripada Allah akan mengingkari. Dia akan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan aku. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Enggak pernah kuajarkan si monyong bibir pemakan babi ini, si botak pemakan anjing ini untuk menyembah kepada dia. Enggak pernah kuajarkan mereka. Enggak pernah. Manusia minib kerai bi rabbakum. Bahkan aku katakan kepada Maria, "Maria, jangan kau sentuh aku, awas. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Bapakku dan Bapakmu." Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Orang-orang yang matanya besar sebelah hidungnya, monyong, mulutnya bengkok dan seterusnya ini, sungguh mati ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Bahkan aku berpesan dan ditulis oleh pengarang wartawan di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal, sehingga aku mengatakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 12 nomor 49 sampai nomor 50. Demikian. Jadi muncul pertanyaan, ini siapa yang datang-datang mengaku Yesus kepada Paulus ini? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Benarkah itu Yesus? Kalau benar itu adalah Yesus, ayo mari kita buktikan. Dan saya akan buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini bukanlah Yesus, melainkan roh jahat yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Demikian. Bang Kris Walujan, selamat siang, monitor. Selamat siang. Gimana Saya kabar, Bang Kris? Sehat? Ya, baik-baik saja. Siap, Saya lanjut Bang Kris, langsung ditanggapi. Tertarik tadi dengan penjelasan Bang Suma itu nubuatan di Al-Quran ternyata digenapi di mana di Alkitab tadi ya. Matius 7. Matius 7 ya. Ya, nomor 22 sampai 23. Jadi memang di Al-Quran disebut begitu kah? Yang Benar. tadi disebutkan? Yes. Oh gitu ya. Ya. Jadi terus begini ya, ini ceritanya kan antara dua kitab ya. Ya sebenarnya masing-masing punya pemahaman yang berbeda ya. Orang Kristen mengartikan lain, tapi kok tiba-tiba itu nubuatan dari Al-Quran. Terus pertanyaan saya untuk Bang Suma ini yang di Wahyu 12 ayat 17 yang pernah saya baca itu dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dalam hal ini bagi saya hukum Allah dan kesaksian Yesus itu penting diperhatikan. Kalau manusia itu ingin selamat dari murka Allah, itu kan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu berbicara tentang dekatnya hari kiamat dan dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi oleh karena itu bagi saya penting juga untuk memperhatikan itu ya. Saya sih ini bukan Minggu, bukan Jumat, tapi saya pemelihara hari Sabat. Jadi saya melakukan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu kalau dikatakan, sering Bang Suma katakan Islam lah ajaran yang benar ya, yang menyempurnakan hukum Allah itu. Makanya di sini yang bingung saya, hukum Allah itu kan diserahkan kepada Musa. Nah, pemeliharaan hari Sabat Sabtu itu bukan Minggu, bukan Jumat. Sedangkan Tuhan yang memberikan katanya satu. Allahnya Adam, Allahnya Musa, Allahnya Nuh, Yakub dan nabi-nabi satu. Kok di Al-Quran itu Allahnya memberitahu harus sholat Jumat, padahal ingat dan kuduskan hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hukum Allah kan? Gimana Pak Bang Suma itu dengan hukum Allah dan kesaksian Yesus itu? Oke, baik. Terima kasih ya. Saudara Kris, kalau saya bertanya tentang kesaksian Yesus kepada saudara, bisakah Anda membantu saya menunjukkan kepada saya kesaksian Yesus
Dia bersaksi tentang dirinya bahwa dia ini siapa. Aku Yesus bersaksi, aku adalah. Ini dulu, karena Anda membawa kesaksian, bukan? Kalau Nabi Muhammad bersaksi dia adalah Nabi wa Rasulullah. Yesus bersaksi, tentu ada pengakuannya di Bible. Aku Yesus bersaksi, aku adalah. Coba bantu saya. Kalau Anda nggak tahu, saya akan memberitahukan. Firman dari Yesus kan dia katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti hukum Allah itu kekal. Nah, itu firman dari Yesus juga. Bagaimana dengan hukum Allah yang ada selisih sedikit, perbedaan sedikit tentang hari beribadah itu? Sedangkan Yesus mengekalkan itu, menetapkan itu. Oke, Itu kan sabar saudaraku. Ini Ya. saya akan ulas tuntas itu dari A sampai Z. Siapkan waktu Anda, akan saya tuntaskan. Saya cuman ingin yang poin utama aja dulu. Yesus bersaksi tentang dirinya. Ada pengakuannya di Bible. Aku adalah titik-titik. Aku bersaksi. Aku adalah titik-titik. Aku bersaksi, ada pengakuannya, kesaksianku. Kalau Anda tidak tahu dalilnya, nanti saya bantu. Iya, di ayat mana saya lupa. Oke, Saya tahu. baik, baik, Ya, ya, baik, baca. baik, baik. Saya minta yang lain dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku. Ini Yesus yang bicara nih. Ada Ya. kesaksianku. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini kan yang memberi jalan. Iya. Bahwa semua pekerjaan, semua mukjizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang diberikan oleh Bapa, kekuatan tanda-tanda itulah yang aku lakukan sekarang. Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itu pun bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Sebagai Bapa atau sebagai utusan Bapa? Sebagai utusan. Iya, saya amin. Sebagai utusan Bapa. Iya. Oke, itu finalnya di situ ya. Dia mengaku sebagai utusan Bapa. Nah, sekarang masuk kepada intinya. Ketika saudara mengatakan bukan Minggu, bukan Jumat, perintah untuk menjaga Sabat ini, dalilnya itu ada dalam Keluaran 31 nomor 14. Ini hak kepunyaan untuk seluruh manusia kah? Atau itu hanya untuk Israel? Silakan. Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan untuk Israel. Coba tunjukkan dalilnya, Bang. Silakan. Ada. Saya Iya. tidak pegang Alkitab, kebetulan saya di Soto Saya Rumah bacakan ini. kalau begitu ya. Saya baca. Ada. Iya, ingat Akulah ya. Tuhan atas Oke, Sabat. ingat. Ketika berbicara mengenai Israel atau Bani Yakub, itu kita tidak sedang berbicara mengenai hewan. Kita berbicara tentang manusia. Nah, sekarang patokan daripada hukum Taurat itu di Keluaran 31 kemudian diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan hukum ini untuk dijaga dengan baik kepada Bani Israel. Tuhan mengatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Tidak dikatakan, katakanlah kepada seluruh umat manusia. Katakanlah kepada manusia Israel, demikian akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ini yang dimaksud adalah bangsa Israel.
Itu betul Bang. Betul. Nah, mana Tapi di dalilnya bahwa perjanjian baru, mana ada di dalilnya? perjanjian baru. Oh, Ada, Pak. itu bukan urusan saya itu kalau perjanjian baru. Ini yang saya bahas tentang Sabat. Iya, tapi di perjanjian baru kan Yesus katakan Sabat diadakan untuk manusia. Akulah Tuhan Manusia atas yang dimaksud di sini Bani Israel. Ini juga manusia nih, Bang. Haruslah kamu dengar. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap manusia yang melakukan pekerjaan pada hari itu, manusia itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Tetapi yang dimaksud di sini hanya manusia Israel. Yesus mengaku Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Umat Israel itu manusia. Jangan ketika ada yang mengatakan setiap manusia, wah tiba-tiba Anda lewat naik sepeda, weng. Setiap manusia, aku juga dong. Oh, tunggu dulu. Itu manusia yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Ya, tapi kan, sebenarnya begitu untuk Bani Israel Yesus diutus, tetapi karena mereka menolak dia, akhirnya dibuka kesempatan untuk orang-orang di luar Israel. Kan ada di Kisah Para Rasul itu nubuat tentang di kitab Yesaya itu yang menyebut bahwa akan diselamatkan itu sisa-sisa dari Bani Israel. Tetapi Paulus menulis bahwa itu juga karena mereka telah menyangkal, Paulus mengingat nubuatan itu sehingga kepada bangsa-bangsa lain juga turut diberitakan itu Oh, nggak tentang bisa. siapa itu Yesus. Ada Pak, ada. Gak bisa. Ada. Iya, kalau diberitakan ke bangsa lain tentang Yesus, diberitakan bahwa ada orang bernama Yesus datang sebagai nabi untuk Bani Israel. Itu betul. Harus diajarkan. Semua harus diajarkan. Woi manusia, ketahuilah oleh kalian, pencipta alam semesta telah mengutus seorang nabi bernama Yesus untuk Bani Israel. Udah selesai, itu aja. Tetapi dia hanya untuk Bani Israel. Coba Anda lihat Ulangan 33 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Hukum Taurat adalah hukum hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ente, saya, bukan Bani Yakub. Kalau kita masuk ke sana, berarti kita nyusup. Berarti kita adalah serigala yang nyamar-nyamar seperti domba. Terkait dengan hukum Sabat, saya bacakan ayatnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wali uhilla lakum ba'dal latina hurrima alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa mengatakan terkait dengan hukum Taurat, aku datang membenarkan itu, tetapi aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan oleh Tuhan kepadamu dalam Taurat. Jadi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian yang pernah diharamkan Tuhan melalui hukum Nabi Musa. Anda percaya itu? Tapi bicara haram itu bukan hari Sabatnya kan? Hari Sabatnya, Bang. Anda mau bukti? Anda mau bukti? Masa Sabat diharamkan? Diharamkan melakukan perbuatan di hari Sabat apapun itu, bahkan Tuhan mengancam membunuh. Kalau bekerja hari Sabat itu yang diharamkan, tapi tidak merubah perbaktian hari Sabat dari hari Sabtu ke hari yang lain. Jadi yang diharamkan Dengarkan, itu yang dengar. Iya, betul. Bukan hari Sabat yang diharamkan. Yang diharamkan adalah melakukan perbuatan di hari Sabat itu haram. Betul? Iya. Oke. Mau ndak Anda saya buktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran wa musaddiqan lima baina yadayhi min Torah wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Mau ndak aku buktikan bahwa Yesus menghalalkan perbuatan di hari Sabat? Mau? Ya. Mau, Bang? Gimana? Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel menghalalkan melakukan perbuatan pekerjaan di hari Sabat. Mau? Mau tidak? Bisa, tidak boleh. Tuhan larang kan. Oke. Sedangkan masak aja tidak boleh pada hari Sabat. Mau saya Jadi buktikan? kalau hari Jumat sudah dipersiapkan makanannya. Mau saya buktikan? Di mana di Alkitab apa Al-Quran? Di kitab Anda, Long. Nah, Oke, saya buktikan ya. Teman-teman yang mau belajar
materi ini silakan. Matius 12. Pada hari itu adalah hari Sabat. Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Bukankah memetik gandum itu adalah suatu pekerjaan? Sampai orang-orang Farisi marah. Wahai Yesus, lihat muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Artinya Al-Quran menerangkan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus datang wali uhillalakum ba'dallati hurrima alaikum, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Artinya kekekalan hukum Taurat itu nantinya akan berubah menjadi hukum syariat Islam. Karena ternyata hukum Taurat itu tidak bisa diberlakukan kemudian untuk seluruh bangsa. Tidak bisa. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel diharamkan melakukan satu pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tapi Isa alaihissalam, Yesus datang merubah itu. Perubahan itu muncul kemudian sehingga hari Sabatnya berubah menjadi hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu menjadikan Jumat ini adalah untuk seluruh umat manusia? Disebabkan karena hari Jumat ini adalah hari di mana seluruh umat manusia bisa melakukan semua aktivitas, tetapi setelah melakukan salat Jumat bertebaran ke bumi untuk mencari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, siapapun yang telah menjadikan Al-Quran sebagai patokan, apabila telah diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila salat telah dilaksanakan, kamu sudah melakukan salat Jumat, maka selanjutnya kata Allah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah rezeki, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini hukum yang untuk global, yang tadi itu cuman untuk Bani Israel. Makanya kalau Anda bukan Bani Israel masuk ke sana, Anda kesiangan. Kenapa? Karena hukum itu sudah dirubah, udah ditinggalkan. Sekarang adalah hukum yang berlaku adalah hukum Jumat. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diajak untuk ikut kepada hari Jumat. Sementara Anda justru kembali kepada hukum yang sudah dirubah oleh Yesus. Yesus merubahnya sesuai dengan Al-Quran. Wa uhillalakum, aku telah menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untukmu. Buktinya Matius 12, Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabtu. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang akan Anda dustakan, saudara? Saya tidak mendustakan, itu kebenaran. Memang benar mereka Betul. itu memetik gandum. Jadi sambil lewat ya karena lapar, mereka memetik, tapi itu bukan dalam rangka panen, Pak. Mereka hanya memetik sekedar untuk dicicipi ya, bukan dalam berarti rangka bisa. panen. Berarti menurut Taurat Bukan, bisa. tapi Bisa berbeda memetik kalau gandum gitu. akan bekerja seperti saya misalnya pada hari Sabat ya, saya Nah, itu lewat di suatu tafsir. tempat, ya. Itu Ya, tafsir. tapi itu juga kan mereka bukan kerja, mereka Itu hanya lewat tafsir. dan mengambilnya. Itu Kalau tafsir. mereka bekerja, itu panen, Pak. Gitu. Itu tafsir. Karena Yesus Dan, tidak mengatakan itu. Kalau Yesus kalau justru Rasul Paulus, di data Matius 12 itu justru Yesus melakukan pembenaran. Tidak seperti yang Anda tafsirkan. Yesus melakukan itu bukan pembenaran. berubah. Sekalipun Ini mereka orang-orang tidak lagi memetik gandum. Ini melanggar hukum Taurat, makanya ditegur. Orang Farisi menegur Yesus. Dan Yesus tidak mengatakan, oh ini tidak bekerja, ini hanya memetik doang. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus melakukan pembenaran. Tapi dengan itu tidak memindahkan juga Sabtu ke Jumat itu tidak ada. Bagaimana itu bisa perintah Anda begitu di situ. bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu sementara Al-Qur'an saya menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya ahli kitab diseru untuk mengikuti Al-Qur'an menuju kepada keselamatan.
Tidak. Nah, sekarang begini. Tidak. Sekarang begini. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa pekerjaan-pekerjaan itu? Apa yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu? Kan masih banyak ajaran yang belum diajarkan. Berarti akan ada yang datang setelah dia yang mengajarkan segala unsur aspek hukum tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dan tentang akhlak. Itu jelas itu. Coba Anda baca Ulangan 33 nomor 2. Ada oknum yang datang membawa 10.000 orang suci yang akan melululantakkan semua hukum-hukum dan menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa. Itu siapa? Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Musa tidak pernah, Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yesus apalagi cuma 11 orang. Lalu siapa yang dinubuatkan dalam Ulangan 33 nomor 2 itu, yang menjadi dasar pijakan api apologet Islam Indonesia berdiri? Bangga dong. Siapa hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya, yang menghanguskan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi? Itu siapa? Pasukan yang dibawa adalah 10.000. Dan yang dibawa ini adalah orang-orang suci. Artinya orang-orang suci adalah orang-orang yang menjaga kulupnya untuk tidak menempel di nonotnya. Orang-orang yang suci artinya orang-orang yang melakukan sunat. Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan hukum-hukum jahiliyah, yang menghancurkan semua berhala-berhala di Mekah, yang menghancurkan semua persembahan-persembahan dilakukan oleh jahiliyah orang pada masa itu? Itu siapa? Musa? Bukan. Daud? Bukan. Salomo mungkin? Bukan. Yesus apalagi? Ada. Nah, inilah hukum-hukum. Kalau Anda telaten, saudara, baca Yesaya 42 dari nomor 1 sampai terakhir. Anda cari siapa oknum yang bisa duduk di situ. Apakah Yesus atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca aja pelan-pelan. Di Yesaya 48 juga itu bisa dibaca itu. Silakan. Menyebutkan hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari kenikmatan. Jangan kita berbicara omong kosong. Dan Rasul Paulus ketika berhadapan dengan pemelihara Sabat dan bukan, dia katakan, ada orang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada yang menganggap semua hari sama. Mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Tapi ditekankannya begini, hari ketujuh bagi umat Allah. Nah, makanya disebut umat Allah ketika kita memelihara hari Sabat, hari ketujuh itu. Saudara, jadi gelar yang diberikan kepada mereka adalah umat Allah. Karena sekarang memelihara hari Sabat. Sekarang yang dimaksud umat Allah itu siapa? Umat Allah ya yang mengikuti peraturan hukum Tuhan. Salah. Kristus. Salah. Yang dimaksud hukum, yang dimaksud umat Allah Elohim itu adalah Bani Israel. Jangan Anda masuk ke dalam, Anda tidak termasuk di situ. Tolong tunjuk. Paulus berbicara kepada orang Roma dan orang-orang Yahudi. Ini Paulus ini punya masalah besar ini. Paulus, dia terdakwa yang sangat luar biasa. Makhluk yang datang mengaku Yesus kepada dirinya itu belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi jangan Anda bawa Paulus dulu. Paulus lagi duduk di kursi pesakitan. Kita masuk ke dalam perjanjian lama aja dulu, membahas tentang Advent. Membahas tentang hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan mengatakan, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang Advent ini Bani Yehuda atau Bani Israel atau Bani apa? Ya, kalau Nabi Daud kan, dia Nabi semua umat. Jadi apa yang disampaikannya begini, aku menuliskan hukummu dalam hatiku, hukummu ada dalam dadaku. Jadi kalau kepada Musa ditulis di loh batu, kalau kepada kita umat yang mau mengikut Allah, ya Tuhan, harus ditulis di hati hukum itu. Direnungkan siang dan malam. Itu klaim Anda kan? Itu klaim Anda. Ya, kan, saya bacakan dalilnya. Aku akan memasukkan, aku Tuhan akan memasukkan
hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Mereka di sini Bani Israel dan Bani Yehuda. Ente Bani apa? Ya kalau Injil itu untuk ke semua bangsa. Ini dan bukan makhluk, berbicara Injil, saudara. Ini kita berbicara Taurat. ya Aku Alkitab itu. aku Keseluruhan akan kitab itu. kenapa jadi? Ini pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus ini. Sampai Anda itu berbicara belepotan. Ini kita berbicara mengenai Taurat, bukan berbicara mengenai Injil. Advent ini kan agama baru 200, belum sampai 200 tahun agama baru dibikin ini Advent. Dibuat oleh orang Amerika pun yang bikin, bukan orang Yahudi. Jadi mohon maaf, saya katakan kepada saudara, di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Amerika nggak ada. Bani Kamfret juga nggak ada. Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Toraja nggak ada di situ. Yang ada Bani Yehuda, Bani Israel. Nah, saudara saya ini Bani apa? Ya kita orang Indonesia. Anda Ya, berarti Anda tidak masuk dalam perjanjian itu. Di dalam Dan sekarang. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20, aku melakukan hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Kamfret, tidak aku kasih kepada bangsa lain. Anda nggak mau belajar sampai ke sana. Anda ibarat ikan ketinggalan air kalau begitu. Tuhan tidak memberikan hukum Tauratku kepada bangsa lain. Masa Anda nggak merasa kalau Anda itu hanya penyusup? Ibaratkan ada sekolah, jendela kelasnya lagi kebuka. Sekolah itu gurunya berdiri sambil ngajar. Kalian semua harus menggunakan pada hari Senin baju batik berwarna ungu. Anda lewatnya sepeda, mendengarkan guru di dalam kelas itu bicara. Tiba-tiba Anda ke pasar Senen beli baju batik juga. Hari Senin Anda pakai baju batik juga. Karena ente merasa bahwa yang dipanggil kalian semua harus menggunakan kain batik, baju batik hari Senin. Orang menggunakan kain batik hari Senin karena ada kegiatan dengan Pak Gubernur. Ente hari Senin pakai baju batik juga, pergi juga tapi ke kantor desa. Gak nyambung, Cak Ayu. Ini aturan hanya untuk Bani Israel. Ente siapa? Agama baru yang belum cukup 200 tahun dibentuk oleh orang Amerika. Jadi jangan nyamar-nyamar lah. Ada nabi yang diutus untuk Anda, kenapa Anda tolak? Nabi yang Anda imani itu nabi hanya untuk Bani Israel. Itu kan penyakit namanya tuh. Ya betul, betul. Itu kan ada firman mengatakan, jika di antaramu ada seorang nabi akan ada penglihatan. Dan juga di perjanjian baru dikatakan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat. Jadi ketika ada orang yang diberi karunia untuk bernubuat, menjelaskan apa yang belum jelas ya, nah itu boleh juga kita ikuti. Kalaupun itu agama baru muncul di Amerika, tetapi dia ajarkan kita untuk kembali ke Alkitab perjanjian lama dan baru itu. Dia tidak mengajarkan ajaran baru. Kenapa kembali ke kenapa kita kembali? Emang kitab itu untuk kita? Emang Taurat itu untuk kita? Kok kita kembali ke Taurat? Taurat itu kitabnya agama lain. Kok bisa kita kembali ke sana? Hubungannya dengan kita. Kitab itu adalah aturan main. Kurikulum pengajaran yang kisi-kisi submaterinya hanya untuk Bani Israel. Kok kita? Emang kita Bani Yakub? Ini kesalahan. Ini yang harus Anda perbaiki. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kenapa ente jadi numpang ke sana? Ya kenapa kita harus baca kitab? Gak usah ada kitab. Kalau begitu kitab apa yang kita ambil kalau tidak pakai? Makanya Al-Quran datang untuk kita. Lah iya. Loh, Yaitu Alkitab untuk saya, Al-Quran untuk Anda. oh enggak Gitu begitu polanya. Enggak begitu. Taurat dan Injil untuk Bani Israel, Musa dan Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia.
rahmatan lil alamin. Kalau Anda bisa membuktikan Musa untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Kalau Anda bisa membuktikan Yesus untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Dan saya bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW untuk manusia, bahkan untuk seluruh semesta alam. Mana Di dalilnya? Al-Quran dikatakan ikutilah dia. Jadi ikutilah dia itu ya di Ikutilah Alkitab dia- kan berbicara juga tentang Allah. Ikutilah Jadi dia ikutilah siapa? Allah. Ikut Jembatan iya. yang lurus itu. Justru Allah lah ini yang mengajarkan Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Justru Allah yang mengajarkan itu. Nah sekarang kalau Anda menolak ini, tolong tunjukkan pengakuan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia mana? Untuk mematahkan argumen Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku hanya diutus kepada kalian Bani Israel. Nah tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada? Pertanyaan saya untuk Bang Suma. Ini saya ya. sedang bertanya, saudara. Iya, iya. Ada tidak pengakuan Yesus dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada. Mana 70 Kan juta kata kali. Yesus begini ya. Ada. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan cakupan pengajaran Yesus itu untuk manusia Bani Israel atau seluruh umat manusia? ya untuk semua manusia Nah, lah. inilah kesalahan Anda. Ketika Yesus mengatakan berada dalam aule itu di dalam kota Yudea atau kota Nazaret, atau kota atau halaman Yerusalem, dia mengatakan aule. Ada juga orang domba di dalam, ada domba di luar. Yesus sedang mengajar nih, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel yang terbagi dua. Ada yang percaya Yesus, ada yang menolak Yesus. Ucapan Yesus ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Lagi-lagi Yesus sedang main kelereng dengan murid-muridnya. Anda lewat naik sepeda lagi. Cekut. Yesus mengatakan, stop, berhenti main kelereng. Dengarkan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Anda nguping. Tiba-tiba ikut-ikutan ente merasa. Tak ada yang kayak begitu, Bung. Yesus dia mengatakan, masalahnya- aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sejak kapan ente jadi umat Israel? Jadi begini Bang Suma, kan dia diutus untuk Israel yang di rantau itu, yang sisa itu. Sedangkan saya sedang bersama-sama di seluruh dunia ini, kita ini jumlahnya hampir 40.000. Dan orang Israel yang bersama-sama dengan kami tidak mengajarkan kami untuk ke Israel lagi. Karena mereka katakan Israel yang di Yerusalem yang diperebutkan sekarang hanya duplikat dari aslinya. Jadi orang-orang Yahudi yang tergabung dengan kami Advent ini mengajarkan kami untuk memelihara hari Sabat, dan mereka katakan tidak perlu lagi kita kembali ke negara asalnya sebagai suatu bangsa. Dia katakan yang diperlukan Allah itu adalah Israel rohani. Mati meja. Mati. Mati meja. Yeremia 23 Anda tabrak kalau begitu. Saya bacakan dalilnya ya. Allah akan mengumpulkan semua Bani Israel yang bersera. Dengarkan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan tersera. Demikianlah firman Elohim. Dengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terseret dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku Tuhan akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawanya mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku Tuhan akan menumbuhkan tunas adil dari Daud, dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepada Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah
firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup dan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia menceritakan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ente jangan melakukan satu tipuan kalau ente tidak mendalami Bible. Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan seluruh umat Israel berkumpul kepada tanahnya sendiri. Jangan Anda mengatakan itu hanya duplikat. Yang duplikat itu adalah Israel rohani. Apa-apaan Israel rohani? Kasih ketemu saya dengan orang Yahudi yang mengatakan itu. Ini kitabnya sendiri yang mengatakan, aku sendiri Tuhan dari utara dan dari segala penjuru negeri kemana ia telah menceraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mereka akan dikumpulkan. Pada saat itulah Kristen akan gigit jari, gigit kaki, gigit kepala, dan gigit lidah sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang Yahudi di dalam tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Bahkan di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya? Ya. Gini Kak ya, di waktu Yerusalem dibangun itu, raja kan melihat yang diperlihatkan Tuhan, buatlah kota seperti ini, karena memang aslinya ada diperlihatkan yang dari surga itu, dan itu pun di kitab Wahyu disediakan untuk orang-orang yang akan diselamatkan, yaitu Yerusalem baru itu. Jadi berbicara soal kota Yerusalem yang asli itu memang ada disediakan Tuhan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Itu kan di kitab Wahyu ada dijelaskan ukurannya, ya luasnya berapa. Karena bukan lagi berbicara Israel yang akan musnah nanti pada hari kiamat. Ini berbicara Yerusalem, ya, kota Yerusalem yang akan ditinggali oleh orang-orang yang akan diselamatkan. Bukan kota Yerusalem yang diperebutkan sekarang. Itu hanya Yerusalem di dunia, ya. Tetapi yang aslinya Tuhan sediakan untuk mereka yang akan diselamatkan. Baca kitab Wahyu itu seperti apa Yerusalem. Wahyu itu apa? Itu kitab mimpi, Bang. Dan Yesus tidak pernah datang ke sana. Inilah semua yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan pergi, dan yang datang setelahku adalah seorang manusia penghibur. Jadi yang datang kepada Markus di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Pahamilah itu dulu. Itu berat itu. Itu Paulus dan in the gang masih di kursi pesakitan. Ini kita berbicara dulu tentang Bani Israel, Taurat dan pengikut-pengikutnya. Apa yang saya terangkan di Yeremia 23, belum saya masuk ke Yeremia 50, belum lagi masuk saya ke dalam Yeremia 17 dan seterusnya. Belum saya masuk ke dalam Yeremia 9, membahas tentang bagaimana Tuhan memperlakukan kemudian Bani Israel. Ente, anak, bukan orang Israel. Tapi bedanya antara saya dengan saudara, saudara ngaku-ngaku Israel. Saya tidak. Saya mendudukkan pengajaran Yesus pada pondasi yang sebenarnya. Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50:17. Domba Israel adalah domba. Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu guguk. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Matius 24. Bagaimana seorang wanita yang begitu percaya kepada Yesus, sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tapi status guguknya nggak berubah, jadi domba. Yesus mengatakan tidak patut memberikan makanan kepada anjing. Wanita tersebut mengatakan, betul Yesus, memang betul. Kami memang anjing, tidak patut yang diberikan roti. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Apa kata Yesus? Wow, benar imanmu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau ingin. Artinya Yesus mengiyakan kalau di luar Yahudi itu adalah anjing. Kalau orang yang bertemu Yesus aja langsung, percaya kepada Yesus langsung, bahkan berdialog langsung dengan Yesus, Yesus kasih stempel di jidatnya sebagai anjing, apalagi ente, kawan. La haula wala quwata illa billah.
begini Bang. Kecuali Kita Anda ini ingin memang mengatakan kami ini adalah anjing-anjingnya Yesus, ya bisa jadi. Nah ya sekarang ada terserah Anda enggak katakan keselamatan bagi demikian. anjing? Kan enggak ada. Yang ada Tapi hanya begini domba. Pak, ya ada perumpamaan Tuhan Yesus. Kita memang ini bukan inti ya. Kita ini hanya dicangkokkan, ditambahkan kepada Berarti mi kaum jadi Israel. cangkuk nih sih. Ya, kita Lah, ini di mana kita itu ada ini cangkokan adalah tertulis, Bang? tugas 12 murid Yesus itu untuk mengabarkan siapa Yesus dan bagaimana kabar kerajaan Allah ke seluruh dunia lewat 12 murid Yesus ini. Ya, oke. Jadi setelah mereka terima roh hujan awal ya, Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa lain sehingga seluruh dunia bisa mengenal siapa Yesus sebagai utusan itu, kalau bukan karena 12 murid Yesus. Jadi untuk kita juga bukan hanya untuk Israel. Tolong Anda bantah pengakuan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 dan 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Mana dalil yang bisa Anda gunakan untuk mematahkan argumentasi Yesus ini? Pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa yang dimaksud bangsa apa saja? Iya, kalau semua bangsa ya seluruh dunia. Oh, bukan salah cuma ente. Israel saja. Salah. Karena Indonesia ketika juga termasuk. salah, Bung. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa, itu hanya berbicara mengenai bangsa Israel saja. Tidak berbicara mengenai bangsa-bangsa di luar. Kita ini tidak dianggap bangsa oleh mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Orang Israel tidak menganggap kita ini sebagai bangsa. Orang-orang Yahudi menganggap kita ini bukan bangsa. Kita ini dianggap ya makhluk yang rendah. Mereka adalah kasta yang tertinggi. Jadi bangsa yang dimaksud oleh Israel, oleh Yesus di situ adalah bangsa dari 12 suku bangsa Israel saja. Bukan kita. Jangan Anda kepedean. Coba Anda baca Yosua 10 nomor 21. Baca kemudian kitab itu untuk Anda menyadari bahwa bangsa yang dimaksud ketika orang Yahudi berbicara bangsa ternyata itu hanya berlaku bagi mereka Bani Yakub saja. Kita nggak dianggap. Baca aja itu tadi. Betulkah yang dimaksud bangsa ini adalah Bani Israel? Di dalam kitab Maliaki 3 nomor 9, wahai seluruh bangsa. Itu bukan berarti seluruh bangsa, karena kenapa? Di situ berbicara mengenai persembahan perpuluhan. Apakah seluruh bangsa mempersembahkan perpuluhan? Tidak. Yang ada hanya bangsa Lewi. 11 suku yang harus membayar kepada suku Lewi. Sehingga Tuhan menyuruh wahai seluruh bangsa. Maksudnya wahai seluruh 12 suku bangsa. Ketahuilah oleh kalian bahwa perpuluhan itu hanya milik kepunyaan suku Lewi aja. Di dalam 2 Raja-Raja 17:41, demikianlah bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah suku-suku Israel. Lalu kemudian Yosua 24 nomor 2. Yesus berkata di situ dikatakan Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa itu. Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Apakah berarti seluruh bangsa di sana ada seluruh umat manusia? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel saja. Jadi kita jangan mengaku kalau dikatakan bangsa itu berarti kita. Tidak. Yang dimaksud bangsa oleh Israel itu adalah hanya 12 suku bangsa mereka. Iya, yaitu terserah pemahaman Anda demikian. Tetapi bagi saya sebagai orang yang percaya karena membaca dan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari Injil ini ya, saya percaya saja bahwa itu untuk semua manusia. Kalau untuk Anda sendiri menganggap untuk Israel saja, terserah, itu pemahaman Anda. Kalau saya yakin ya, saya percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu untuk semua manusia, bukan cuma untuk Israel saja. Begitu. Mana dalilnya? Ada banyak ayatnya, banyak. Silakan. Tunjukkan ke saya. Cuman saya ke kitab Wahyu aja ya, yang saya sebutkan tadi ya. Ada juga disebut di kitab Yesus Wahyu. itu, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi artinya ya apa yang difirmankan dari bibir Yesus itu yang kita lakukan, kita percaya. Dari bibir Yesus atau dari bibir Markus? Jangan Anda sama-samakan.
Setiap firman yang kan tulisan merah di Alkitab, setiap kata-kata Yesus itu yang harus kita perhatikan. Ya, siapa yang mengatakan bahwa tinta merah pasti ucapan Yesus? Siapa yang menentukan itu? Yesus. Ya itu adalah apa yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Iya, yang menentukan bahwa tinta merah adalah ucapanku itu Yesus sendiri atau penulis Bible? Iya, itu dari kalau sudah diterjemahkan, dirangkum begitu, ya begitulah kita mau Oke. apakan sudah Oke, tertulis. sekarang begini. Yesus mengatakan semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah dikatakan oleh Yesus semua firman telah kusampaikan, menurut saudara apakah masih ada firman yang akan Yesus sampaikan? Kan di dalam Alkitab itu, di dalam Injil itu kan banyak ajaran-ajaran Yesus ya, tentang kekekalan hukum itu sendiri, tentang bagaimana kita harus mengasihi, tentang Padahal bukan di bagaimana situ dia loh. katakan. Padahal Kan banyak Yesus ajaran mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pada saat Yesus mengatakan telah aku sampaikan semuanya, apakah sudah ada kitab Wahyu di situ? Atau kitab Wahyu nanti dibuat belakangan? Yang ditulis Wahyu itu kan ditulis oleh murid Yesus, si Yohanes itu. Nah, apa Ya yang kan? dilihatnya itu Jadi yang dikatakannya. berarti Yesus mengatakan di tahun 30 dihafal kemudian dan dituliskan nanti di tahun ke 100 gitu. Dia kan hidup dalam pembuangan ya, diasingkan. Nah, disitulah entah malaikat, entah Yesus, entah siapa, yang penting nubuat. Dia yang mengaku Yesus, disampaikannya. dia mengaku kesaksian Yesus kepada dirinya. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:18, semuanya telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi. Termasuk di Paulus 13 buku ini. Itu cuma karangan Paulus saja. Karena segala firman yang Yesus terima sebagai jatahnya penyampai firman ke tengah Bani Israel, semuanya sudah disampaikan oleh Yesus. Tak ada lagi firman setelah itu. Paulus ngaku-ngaku datang makhluk, akulah Yesus. Nah, itu yang jadi masalah. Penulis Wahyu juga ngaku-ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Ananias juga ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Inilah yang dari 3 hari ini saya bahas dengan orang-orang Kristen. Siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus dan Ananias dan penulis yang ada di Pulau Patmos? Itu siapa? Roh Yesus atau malaikat? Loh, kalau roh Yesus berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Seorang itu manusia. Manusia penolong Kalau itu lain. roh kebenaran. Kalau suatu penglihatan atau nubuat, kalau itu dinampakkan oleh malaikat atau rohnya Yesus, itu kan dari Allah juga, apa yang dilihat. Iya, saya tahu. Makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Makhluk yang datang kepada Ananias mengaku Yesus. Yang datang kepada Markus di Pulau Patmos juga mengaku Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik ke langit, aku lagi yang datang kepada kalian? Di mana Yesus katakan itu? Kalau Bukankah Yesus berbicara nubuat atau penglihatan, memang bukan Tuhan lagi yang turun langsung. Kan dia bisa menyuruh malaikat sampaikan dalam bentuk penglihatan. ini yang datang mengaku Yesus, Bung, bukan mengaku malaikat. Dia mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Berarti ini adalah Mesias. Mesias yang datang. Akulah Yesus, berarti Yesus yang datang. Terus Nah, apa kalau yang Yesus yang disampaikan? datang berarti Yesus pembohong. Kenapa dia pembohong? Karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Pembohong berarti. Ternyata bukan aku tapi dia yang datang.
Atau jangan-jangan yang datang kepada mereka ini adalah Yesus palsu. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias dan Nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat-mukjizat dahsyat sekiranya dia menyesatkan banyak orang. Itu pengakuannya dalam Matius 24 nomor 24. Berarti kalau Yesus bukan pembohong dan ternyata ada yang ngaku sebagai Yesus, berarti yang datang sebagai ngaku Yesus ini adalah Mesias palsu alias Yesus palsu. Kalau Yesus palsu yang datang berarti setan. Coba, mana yang benar? Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah manusia penolong lain. Nah, berarti yang datang harusnya bukan Yesus yang datang kepada Paulus, tapi ternyata ngaku Yesus. Kalau Yesus sudah naik ke surga, kan dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Yang datang setelahnya Roh Kudus ya. Roh Kudus. Roh Kudus. Kebenaran. Roh kebenaran. Jadi, terus yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? kalau dia penglihatan ya, kalau ketemu dengan Yesus itu, kalau itu disampaikan sebelum dia menyampaikan kepada 12 rasul ya, nah itu berarti masih ketemu Paulus. Loh, katanya yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Ya, tapi yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Kalau masih Yesus masih ketemu langsung ya berarti belum berbicara tentang akan roh kebenaran itu. Mati meja. Bung, Anda tahu tidak jarak daripada antara Yesus mengatakan ucapan itu yang datang setelahku adalah roh kebenaran kepada jaraknya kepada Paulus di tahun 52-53 pertama dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jaraknya berapa puluh tahun? 20 tahun lebih. Kemudian muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Ini yang jadi pertanyaan, ini Yesus beneran yang datang? Kalau Yesus beneran berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau bukan Yesus beneran berarti setan. Kalau ini setan berarti 2000 tahun kalian menyembah setan. Kan begitu? Iya, kalau Yesus itu tiba-tiba bisa ada ya. Berarti Itu pembohong. kan bukan urusan kita. Berarti pembohong si Yesus. Kalau Yesus pun bisa menampakkan diri sekarang kepada Anda, ya. Pembohong berarti dia. Itu urusan Bukan, tidak bisa. Itu pembohong berarti kalau Yesus beneran. Tapi kalau bukan Yesus beneran, maka benarlah yang Yesus katakan bahwa akan datang Yesus palsu. Dan Yesus mengatakan di ayat 26-nya, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang sebagaimana dia naik ke langit, begitu juga dia datang untuk yang kedua kalinya. Berarti dia datang dengan jasadnya, bukan dengan hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan dengan kayak begitu. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Siapa yang bisa menyerupai Yesus palsu? Hanya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus setelah kedatangan setelah kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus seketika dengan sombongnya mengaku sebagai bapa. 1 Korintus 4 nomor 15, meskipun beribu-ribu malaikat datang kepadamu, kamu tidak akan memiliki seorang bapa, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Hayo, berarti Paulus mengaku Tuhan. Karena Yesus hanya mengatakan Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. 1 Korintus 4 nomor 15 Paulus mengatakan, meskipun beribu-ribu malaikat, tidak akan ada bapakmu, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku Tuhan. Makanya orang Kristen sekarang
apapun yang dilakukan pasti ajaran Paulus. Menyembah Yesus, ajaran Paulus. Ibadah minggu, ajaran Paulus. Ikut-ikut sebagai pengikut Paulus, ajaran pengikut Yesus, ajaran Paulus. Seperti Advent, ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi rohani, gara-gara Paulus. Semua gara-gara Paulus. Tak ada lain selain Paulus. Pauluslah yang kemudian mengajak kalian kepada neraka. Itu faktanya. Tapi Itu faktanya. penulis Wahyu itu bukan Paulus, itu kan murid Yesus penulis Wahyu. Jadi Yang menulis kitab Wahyu itu Markus, murid daripada Petrus menurut tradisi Kristen. tidak demikian, pewahyu Kenapa adalah tidak? Yohanes. Oh, tidak Yohanes bisa. pewahyu. Tidak bisa Anda katakan itu adalah Yohanes. Kenapa? Yohanes itu adalah orang idiot. Sedangkan di Kisah Para Rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Maka yang lebih tepat menulis di Pulau Patmos itu adalah Markus, yang nama lainnya adalah Yohanes. Kalau Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, itu adalah orang buta huruf dan idiot. Ya. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kalaupun dua nama bukan sama, tetapi kan nubuat ya yang dilihat akan terjadi di akhir zaman. Nah, sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak ya, tentang Air ya, sudah mulai berubah jadi darah. Iya, belum. Ini kan persiapan perang. Tapi kan tanda-tanda zaman juga ditulis di Al-Quran ada, ya. Semua Jadi, yang dituliskan oleh Wahyu itu, saya pun bisa menuliskan. Semua tanda-tanda yang disebutkan di Wahyu, tanda-tanda akhir zaman itu, siapapun bisa menuliskan kayak begitu. Siapapun bisa. Dan ingat, Bung, ingat. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sudah tidak ada lagi jatah firman dari Yesus. Lalu jatah firman dari mana lagi yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos? ya, nubuat ini dipercaya atau tidak terserah. Itu kan pilihan, ya. Ini yang menulis di Pulau saya Patmos sih- ini ilmu dari mana dia dapatkan? Itu ditulis Alkitab ini yang ditulis itu Dari mana? bukan juga manusia biasa kok yang menulis, pewahyu juga bukan manusia Ya, biasa. dari mana dia peroleh? Catatannya itu dari mana dia peroleh? Yaitu tanya ahli-ahli kitab, ya, tanya ahli-ahli Dia kitab. mengaku menulisnya Dia. berdasarkan kesaksian Yesus. Berarti lagi-lagi Yesus yang datang ke Pulau Patmos. Kalau benar Yesus yang datang ke Pulau Patmos, berarti Yesus ini adalah manusia cap pembohong. Coba Anda baca di Wahyu kitab Jadi, Anda itu. Dia begini menerima yang tulisannya itu dia terima dari pewahyuan Yesus. Berarti dia pembohong Yesus ini. Begini Dia bilang, saja ya. Dia bilang dia tidak datang lagi. Yang datang setelahnya adalah seorang manusia penolong lain. Tapi buktinya dia menuliskan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Parah kali Yesus ini. Kau katakan kau naik ke langit dan yang datang kemudian adalah seorang manusia penolong lain. Tapi ternyata diam-diam kau datang ke Pulau Patmos. Nakal juga kau Yesus. Nakal juga kau. Kau bilang kau akan naik ke langit dan setelah aku naik yang datang adalah seorang penolong lain. Diam-diam kau ke Pulau Patmos. Ngapain ke sana? Berarti yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Itu adalah Yesus palsu. Penolong yang lain Roh Kudus itu kan pengingat, dia mengingatkan Mengingatkan kita akan segala kebenaran ucapan yang pernah yang Yesus pernah. ucapkan. Iya. Oke. Di mana Yesus pernah mengucapkan bahwa siapa yang menuhankan Yesus akan selamat? Di mana Yesus ucapkan itu? Di mana Yesus pernah mengucapkan tentang kerasulan Paulus? Ada. Ketika dia datang kepada Bani Israel selama 33 tahun, ada dia pernah menyebutkan nama Lukas, ada dia pernah menyebutkan nama Theophilus, ada dia pernah menyebutkan nama Timotius, ada dia pernah menyebutkan nama Ananias, ada dia pernah menyebut nama Paulus, ada? Gak ada kan? Sedangkan roh penghibur itu datang kemudian mengingatkan pekerjaan yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Quran. Jadi
roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk-makhluk aneh yang datang kepada penulis Bible. Makanya coba buktikan. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Iya. Ayo, buktikan. Begini saja ya untuk kitab Wahyu ya. Kalau itu dari Allah, itu akan terjadi. Kalau memang bukan dari Allah, itu tidak akan terjadi. Jadi kita akan buktikan di kemudian hari ya. Kita tunggu saja waktunya kapan ya. Apa yang Anda Lalu tunggu kita dari kitab Wahyu? mengaminkan. Contohnya. Contohnya apa yang Anda tunggu dari kitab Wahyu itu? Kitab mimpi itu apa contohnya? Makhluk aneh keluar dari laut? Ya. Bukan itu. Bertanduk Tentang 7 bermata 7, kedatangan itu yang Anda Yesus tunggu. yang kedua Itu kali. sudah ada di televisi, Ya, Megaloman. Ya, Sudah nanti. ada kalau itu. Apa? Ular naga yang keluar dari lihat. laut. Apa yang Anda tunggu dari kitab mimpi tersebut? Apa? Tunjukkan ke saya. Apa yang Anda tunggu Kalau dari kitab murka-murka Anda itu? Allah itu, kalau murka-murka terjadi, baru kita akan mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan Iya. dalam kitab suci. Apa